Bismillahirrahmanirrahim. Kandi wa minha 226 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Darda niku. Wa qala andawu sapa Abu Darda, Imam Abu Darda, dawu inna sunni kita iku lanabusu yakti ngajaraken napa ra ngene lan nubasyiru yakti ngajaraken sapa kita. Ngajaraken maksudnya berusaha memasang wajah menyenangkan fi wujuhi aqwamin ing dalem pira-pira wajahe kaum. Wa inna qulubana lan setune pira-pira ati kita iku latal anuhum yakti nglaknati apa qulub hum ing mengkono aqwam. Artinya meskipun tidak senang tetap ditunjukkan wajah yang menyenangkan. Walaupun Abu Darda mengatakan kami tidak suka, tapi wajahnya tetap kelihatan baik. Wa hadza taikila qaul iku maknal mudarati, maknane mudarah ngalusi atau bersandiwara. Wahya utawi mengkono mudarah ma'aman iku sertane wong yukhafu kang den weteni apa syarruhu olone man. Qala dawu sapa Allah taala idfa billati hi ahsan. Idfa nola osira billati kelan perkara hiya kang utai allati iku ahsanu luwih bagus as-sayyi'ata ing perkara kang ala. Balaslah dengan yang lebih baik. Qala dawu Ibnu Abbas fi makna qaulihi dalam maknane dawi Allah rubani wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'ah. Wa yadrauna lan padha nolak sapa mengkono mukminin bil hasanati kelawan kebagusan as-sayyi'ata ing ala. Ail fahsya tegese penggawe ala. Wal adza lan piloro bisalami kelawan uluk salam wal mudarati lan ngalusi. Maksudnya ngalusi itu ya pura-pura baik. Hendaknya orang mukmin itu bersikap lebih baik menghadapi orang yang kurang baik. Wa qala dawu sapa mengkono Ibnu Abbas fi qouli ta'ala dalam dawi Allah ta'ala rupane walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd walaula daf'ullahi lamun ora ana utahi nolak Gusti Allah annasa ing manungso ba'dhum rupane sebagian nas bi ba'din kan sebagian kamane. Qala dawu bin Abbas ai birraghbati kelawan temen warahbati lan wedi ya, ada suka ada takut wal haya'i lan isin wal mudarati lan ngalusi itu ya pura-pura baik ya pada situasi yang apa itu mengkhawatirkan ya berpura-pura untuk tetap baik. Wa qala dawu sapa Aisyah radhiyallahu anha istadzana jalu izin sapa rajulun wong lanang ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu nabi idzanu lahu. Idzanu aw ya idzin sira lahu maring mengkono rajul. Fa bi sa rajulin wa bi sa rajulin iku sa olo-olone wong lanang. Fa bi sa
rajulil ashirati saolo-olone wong kang dadi kanca lungguh huwa utai mengkono rajul. Ada kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang yang Nabi tidak suka pada dia. Orang itu ingin menghadap ke Kanjeng Nabi. Kemudian Aisyah mengatakan ini ada orang namanya Fulan mau masuk, mau bertamu. Nabi mengatakan idzanu lahu, ya berikan izin, silakan masuk. Fabi zarojul ashirah huwa, itu orang yang ya sangat jelek. Tapi walaupun Nabi mengatakan begitu, Nabi tetap menyambut baik. Suma alanta, falamma dakhala semangsane mlebu sapa rajul. Alana mongko nglirihaken utawa ngalusaken sapa Nabi lahu maring rajul al-qaula ing ucapan. Hatta anna lausna iku tetap ketuwe mengkono rajul indahu dalem ngersane Nabi manzilatan ono derajat. Falamma kharaja semangsane metu sapa mengkono rajul qultu ngucap ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Lama dakhala semangsane mlebu sapa rajul kulta dawuh panjenengan alladzi ing perkara kulta kang dawuh panjenengan. Suma alanta nuli ngalusaken panjenengan lahu maring rajul alqaula ing pengucap. Sayyidah Aisyah heran bertanya kepada Nabi. Kanjeng Nabi, tadi orang itu sebelum masuk Nabi mengatakan itu orang jelek. Tapi ketika dia sudah di dalam rumah dipersilakan masuk, Nabi ternyata bersikap halus lemah lembut. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa kok begitu? Artinya Kanjeng Nabi ada tamu orang yang beliau tidak suka. Tetapi ketika dia sudah masuk ya dilayani dengan baik. Nabi bicara dengan baik, bagus, biasa. Setelah orang keluar, Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa Nabi menjenengan kan gak suka sama orang itu? Tapi ketika dia masuk Nabi kok bicaranya ya lembut seperti biasa. Faqala jawab Nabi, ya Aisyah tu wahai Aisyah, inna syarran nasi sudnilui olone menungso apane manzilatan kedudukane panggonane indallahi dalam ngersane Allah yaumal qiyamati dalam dino kiamat iku man wong taroka kang ninggal ing man sapa annasu menungso ittiqa afahsyihi krana wedi olone mengkono man. Jadi ada orang yang dijauhi ya karena kejelekannya. Itu orang yang dibenci oleh Allah. Artinya ada orang yang terpaksa kita harus pura-pura baik walaupun kita tidak senang. Artinya kita ya menghormati karena keadaan yang tidak memungkinkan, umpamanya itu pejabat atau apa yang kita meskipun tidak suka, kita ya tetap menunjukkan penampilan yang biasa atau wajar. Rasulullah SAW memberi contoh, ada tamu yang beliau tidak suka pada orang itu, tapi ketika orang itu masuk ya tetap dilayani seperti biasa. Wafil khabari kun dalam hadis mamin wafil hadis iku ing dalam hadis. Gus, aku sih salah, ya Pak. Iya Pak. Aku sih ngaji Gus, gue tak teleponnya. Aku sih mulang til ya, oke ya. Man min rajulin nih wow, ndire. Wa fil khabari lan iku dalam hadis ma waqa orang rekso sobo
Napa niku? Mau tai perkara wako kang reksa sapa rajul wong lanang bi iklan ma irdahu ing kewirangane rajul. Maksudnya apa yang orang itu keluarkan demi menjaga kehormatan, fawa tema lau ketir rajul iku sedekahun sedekah. Artinya kalau memang kita terpaksa harus mengeluarkan uang untuk demi harga diri, itu tetap kita dapat pahala sedekah. Ya seperti umpamanya kita itu sebetulnya nggak suka memberi pengamen umpamanya, tapi kalau kita tidak memberi kita dianggap pelit, ya nggak apa-apa, kita beri itu tetap jadi sedekah, walaupun kita memberinya itu dengan rasa yang nggak nyaman. Wafil adari kutam dalam hadis khalitun nas, khalitu nyampurono sira annasa menungso bi amalikum kan pira-pira amal sira kabeh, wazayiluhum lan ngedono sira kabeh hum ing nas bil qulubi kelawan pira-pira ati. Ada orang itu yang harus secara lahirnya kita itu baik, walaupun hati kita itu menjauh. Artinya tidak ada salahnya kita itu menjaga perasaan, walaupun kita itu tidak cocok, umpamanya itu dengan seseorang atau ya partai politik atau apa yang kita tidak suka, tetapi hubungannya tetap baik. Secara lahir kita jaga hubungan walaupun hati kita nggak cocok. Wa qala Subhana bin Hanafiyah radhiyallahu an, laisa ora ono iku bihakimin kelan aran wong kang hakim pinter, bukan orang bijak, man te wong lam yu'ashir kang ora bisa nyerawungi sapa man bil ma'rufi kelawan bagus, orang yang tidak bisa bergaul dengan baik. Man ing wong la yajidu kang ora bisa nemu sapa man min muasyarati saking serawungan ing man budan ing semuki. Semuki itu nggak bisa lari. Jadi kita itu terkadang harus pura-pura, ya bukan pura-pura ya, harus berusaha untuk tampil baik dengan orang yang kita memang nggak bisa untuk menghindar. Ya umpamanya ya seorang penguasa umpamanya, di mana kita tidak suka ya kebijakannya atau apa. Tapi secara lahir kan kita tidak boleh memusuhi. Pokoknya kamu tidak suka presiden yang ada ini ya, lahirnya kamu tetap harus baik, walaupun mungkin hati tidak senang. Jadi orang harus bisa menempatkan diri. Artinya tidak bijak kalau kamu itu menunjukkan pertentangan dengan semua orang. Ya kalaupun kita tidak cocok, mungkin ya dengan seorang yang kita memang tidak cocok, tapi kita tidak bisa menghindar. Ya seperti itu kepala desa, kamu kan nggak bisa lari, seneng nggak seneng dia kepala desa. Maka pada posisi seperti itu kamu harus bisa menampilkan ya sesuatu yang ma'ruf, yang baik, walaupun kamu tidak suka. Hatta ya jala sehingga dadiakan sapa Allah lahu maring man minhu sangking mengkono niku wau man la yajidu min mu'asyarati buddan farjan ing kejembaran, sampai kamu punya jalan keluar. Artinya pada situasi tertentu kita harus bisa beradaptasi. Umpamanya kamu hidup di daerah yang mayoritas non muslim, ya kamu harus mengikuti apa yang ada di situ, selama itu ya baik-baik aja. Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau memang lingkungan itu ya kita tidak boleh demonstratif. Kemudian seperti ada orang-orang yang kemudian salah mengambil sikap ya, seperti orang tinggal di Eropa. Ya bagaimanapun kondisi Eropa beda dengan negara Arab ya. Selama itu bukan maksiat ya kita harus melakukan toleransi. Artinya jangan menunjukkan pertentangan dengan semua orang. Ya hendaknya bisa menjaga diri lah. Intinya bisa menjaga diri
dalam pergaulan, walaupun kita mungkin tidak senang ya, walaupun kita tidak suka. Kita tidak suka dengan pemimpin, tidak suka dengan siapa, tapi jangan menunjukkan pertentangan. Bab ada kewajiban kita manut pada pemimpin. Wa min halan di ustaz saking hukuk ayajtani bau ta yen ngedohi sapa wong mukhalatatal aghniyai ing kumpulane pira-pira wong sugih. Kamu hendaknya menjauhi berteman hanya orang kaya. Wa yaqtalita lan nyampuri sapa man bil masakin kan pira-pira wong miskin. Wa yuksina lan bagusi sapa man ilal aitami maring pira-pira bocah yatim. Hendaknya dalam pergaulan ini jangan pilih kasih ya. Jangan hanya mau berteman dengan orang kaya. Hendaknya kita juga bercampur berpihak pada orang miskin dan anak-anak yatim. Karena ana supan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu Nabi Allahumma ahyini miskinan. Allahumma do Allah ahyini mugi nguripaken panjenengan ni ing kula miskinan ing dadi miskin. Ada yang mana miskinan yang dimaksud ay mutawadhian. Bukan berarti minta hidup miskin. Karena miskin itu juga bukan pilihan. Yang dimaksud miskin ini sebagai ulama memaknai tawadhu ya, rendah hati. Bisa jadi kaya tapi miskin. Artinya miskin tidak sombong. Wa amitni lan mukinya ta'akan panjenengan ni ing kula miskinan hali miskin. Wa ahsurni lan ngumpulaken panjenengan ni ing kula fi zumratil masakin ing dalam golongane pira-pira wong miskin. Wa qala dawu sapa Abul Ahbar kana ana sapa Sulaiman alaihissalam fi mulkin dalam keraton Sulaiman idza dakhala nalikane mlebu sapa Sulaiman al masjid ing masjid fara'a mongko ningali sapa Sulaiman miskinan ing miskin jalasa mongko lungguh sapa Nabi Sulaiman nilai maring miskin wa qala dawu sapa Sulaiman miskinun jalasa miskinan. Miskinun ay ana ingsun iku miskinun wong miskin jalasa kang nganjani sapa miskin miskinan ing wong miskin. Nabi Sulaiman itu kan faktanya raja, kaya raya. Tapi dia kalau masuk masjid ada orang miskin, dia berduduk dekat orang miskin itu. Dan Nabi Sulaiman mengatakan miskin jalasa miskin. Orang miskin duduk bersama orang miskin. Artinya walaupun dia itu raja kaya raya, tapi dia berteman dengan orang miskin gitu. Bukan berarti Nabi Sulaiman bohong raja ngaku miskin. Artinya beliau merasa dirinya ini level atau baik ya, tidak merasa lebih tinggi dari orang miskin gitu. Wakil dan nawakan opokana makana ora ono min kalimatin sanging kalimat yuqalu kang tuqalu kang den ucapaken apa kalimat min iri Isa maring Nabi Isa alaihissalam ahabba kang luwih demenaken ilahi maring Isa min ayyuqala sanging ento den ucapaken lahu maring Isa apa ya miskin wahai miskin. Nabi Isa itu lebih senang kalau dipanggil wahai orang miskin. Artinya miskin itu tidak hina gitu. Makanya Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya sering memanggil orang itu ya miskin, wahai orang miskin. Ya kita ini orang miskin, miskin pada rahmatnya Gusti Allah. Nabi Isa senang dipanggil wahai miskin. Artinya miskin bukan miskin harta, miskin artinya butuh pada rahmatnya Allah. Wa qala dawu sapa Abul Ahbar ma minal Qur'an saking ora ana ma fil Qur'an ora iku dalam Qur'an min ya ayyuhalladzina amanu saking ayat ya ayyuhalladzina amanu fa huwa dan mau tay ayat fil Qur'ani kan tetap dalam Qur'an rupane min ya ayyuhalladzi amanu fa huwa utai mengkono ma fit Taurat in dalam Taurat iku ya ayyuhal masakinu. Jadi menurut Ka'bul Ahbar ini orang Islam yang dulunya Yahudi. Dia ahli kitab Taurat. Dia mengatakan Al-Quran itu mirip dengan yang di Taurat. Tapi kalau di Taurat itu manggilnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dalam Al-Quran kan Allah selalu manggil wahai orang yang beriman. Tapi kalau dalam Taurat itu ya ayyuhal masakin, wahai orang-orang miskin.
artinya kata-kata miskin itu bukan hina. Miskin artinya miskin kepada Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.